kita UTS, ya, perkuliahan terakhir sebelum kita UTS. Yaitu tentang korelasi dan regresi. Itu ya. Baik. Korelasi dan regresi. Ya. Coba Mas Fari. Nah, Mas Fari. Halo, Mas Fari. Mana orangnya? Iya, Pak. Ya. Mas Fari, halo. Ya, halo, Pak. Antara korelasi dan regresi itu kira-kira posisinya setara atau serial ya, Mas Fari? Menurut saya serial, Pak. Nah, mana yang duluan kalau serial? Menurut saya ini, Pak, korelasi dulu, Pak. Korelasi datanya dulu. Ya, terus alasannya mengapa harus korelasi didahulukan? Tentunya ya kita pastikan setiap variabel data itu pasti berhubungan dulu, Pak. Terus kalau sudah berhubungan baru diregresikan. Iya, Pak. Iya, ya ini saya senang mahasiswa seperti ini ya. Jawab tidak banyak kalimatnya tapi tepat mengena. Jadi yang dikatakan Mas Farid tadi 100% betul. Antara analisis korelasi dan analisis regresi itu sifatnya serial. Dan posisinya adalah analisis korelasi itu menjadi prasyarat. Sekali lagi, analisis korelasi menjadi prasyarat dilakukannya analisis regresi. Korelasi tadi juga disebutkan oleh Mas Fari untuk mengukur seberapa kuat relasi antar dua variabel, ya. Untuk mengukur seberapa kuat relasi atau asosiasi atau saling terkaitan antar dua variabel. Itu kita memakai tool alat yang namanya analisis korelasi. Nah, bila sudah diketahui dua variabel itu terkait satu sama lain, maka barulah kita susun model matematisnya. Untuk bisa mendefinisikan hubungan antar beberapa fenomena, minimum 2 atau lebih. Kita pakai kan model dalam berbagai bentuk. Ada model analog, ada model analitis. Ya, di dalam model analitis yang sering dipakai yaitu model matematis. Salah satunya model matematis ini adalah analisis regresi. Jadi tujuan dari analisis regresi adalah membentuk model matematis untuk menunjukkan atau mendefinisikan keterkaitan antar beberapa hal satu sama lain. Nah, membuat secara matematis ini sama saja dengan menceritakan sebuah fenomena dengan memanfaatkan persamaan atau pertidaksamaan matematika. Ya, di situ intinya. Saya ulang, highlight-nya adalah analisis korelasi. Kita cari tahu dulu keterkaitan antar beberapa variabel, yaitu analisis korelasi. Setelah tahu ada keterkaitan, ya beberapa variabel ini dikumpulkan jadi satu, disusunlah persamaan matematisnya seperti apa. Nah, itu yang dibendel jadi satu judul sebagaimana yang ditunjukkan di PowerPoint berikut ini, analisis regresi dan analisis korelasi. Ada sedikit mislead di situ. Seharusnya judulnya agar sesuai dengan urutannya adalah analisis korelasi terlebih dahulu, baru setelah itu analisis regresi. Sehingga judulnya yang lebih pas semestinya adalah analisis korelasi dan analisis regresi. Ya, saya masuk satu-satu. Korelasi itu seperti apa? Ya, ini misalkan tadi ya kita sebut antar dua hal. Yang mana satu hal diwakili satu variabel. Katakanlah kalau dua hal berarti variabel pertama saya sebut X, variabel kedua saya sebut Y.
Mestinya ada datum yang sifatnya berpasangan. Misalkan di sini itu angkanya 100 sumbu X, 100 sumbu Y, maka saya sebut koordinatnya adalah 100,100. Dilambangkan satu titik di sini. Ada juga misalkan di sini 75,50 misalkan. Ada juga di sini 300,300. Jadi angka-angka tadi 100, 100, 75, 25, mungkin di sini 50, 50 atau di sini 300,300 itu menunjukkan couple ya, pasangan dari datum yang membentuk relationship. Nah, relationship-nya ini di scatter plot-kan, sehingga nama diagramnya di sini adalah scatter plot. Di scatter plot-kan, kemudian kita secara visual bisa melihat di sini ada nggak kecenderungan pola dari scatter plot ini. Dalam kalimat yang sederhana, polanya itu bisa kita deskripsikan sebagai berikut. Ya, contohnya, semakin naik X diiringi pula dengan semakin naiknya Y. Itu satu bentuk pola. Yang bawah. Semakin naiknya X direspon dengan semakin menurunnya Y. Ini yang berlawanan. Atau yang kanan ini. Yang ini. Semakin naik X direspon dengan semakin naiknya Y sampai satu titik tertentu. Kemudian di atas nilai X tertentu, respon Y akan menjadi berkebalikan, yaitu semakin turun. Ya, ini yang nomor 3. Yang nomor 4, semakin naik X direspon oleh semakin menaiknya Y pula, namun kenaikan Y terjadi secara berpangkat atau eksponensial. Misalkan begitu. Nah, semuanya ini menunjukkan relationship. Namun, ada batas garis hijau di sini. Yang sebelah kiri itu adalah relationship yang sifatnya linear, sedangkan yang kanan non-linear alias curvilinear. Dalam analisis kita sebagai entry point di petang hari ini, yang kita ambil adalah yang linear. Ya, entry point-nya di linear relationship. Nanti bedanya kalau curvilinear kita tinggal shift, kita tinggal ubah formulanya. Namun basic logic tentang cara mendefinisikan variabelnya, cara membuat formulanya itu akan sama, tidak berbeda. Kemudian setelah kita fokuskan ke konsep yang sifatnya linear atau bahasa lainnya yang paling dekat dengan linear itu adalah proporsional. Jadi linear itu kata lainnya yang paling dekat, sinonimnya adalah proporsional. Maksudnya kalau X naik 2 diiringi oleh Y naik 3. Berarti kalau X naik 4 maka Y naik 6. X naik 6 maka Y naik 9 dan seterusnya. Itu adalah konsep dasar dari linear atau proporsional. Ya, sehingga di sini ataupun di beberapa textbook itu disebut linear, itu bisa juga disebut atau diberikan sinonim dengan kata lain yaitu proporsional. Nah, yang kiri dan yang kanan ini dibedakan lagi. Kalau yang kiri ini lebih padat, lebih compact, ya, lebih sedikit variabilitas datanya. Yang mana ini jarak yang teratas dengan yang terbawah ini semakin sempit. Demikian pula yang nomor 2 ini. Tapi yang kanan, nah ini jarak untuk sebuah nilai X tertentu, nilai Y terendah dan nilai Y tertingginya itu semakin lebar. Demikian pula yang bawah. Ini dibedakan istilahnya. Kalau yang semakin compact ini artinya relationship-nya semakin kuat. Ya, jadi semakin segaris, semakin membentuk sebuah pola yang jelas. Scatter plot kita itu dikatakan semakin kuat pula relationship-nya. Kalau yang terjadi sebaliknya, semakin tersebar, scatter plot kita itu menunjukkan relationship yang semakin lemah. Ini baru visualisasi secara grafis. Kita sebagai orang eksak tidak boleh hanya mengandalkan visualisasi tanpa unit of measurement yang definite. Karenanya visualisasi ini itu perlu diterjemahkan dalam bentuk formulatif, yaitu mengukur seberapa kuat sih asosiasi antar dua fenomena, antar X dan Y ini. Notasinya adalah R, ya, kalau sampel, dan rho kalau dia populasi. Nama lengkapnya adalah koefisien korelasi. Jadi koefisien yang menunjukkan kuat atau lemahnya keterkaitan antar dua variabel. Ya.
R itu mesti terkait dua variabel. Nah, kalau kita mengamati banyak variabel, maka nanti kita juga harus mengukur banyak pasangan koefisien korelasi. Ya, koefisien korelasi diukur per pasang dari data yang kita punya. Nilai terkecilnya -1, nilai terbesarnya 1. Dikatakan tidak punya relationship kalau nilainya 0. Tampilan grafisnya seperti ini. Nah, sangat-sangat scattered ya, sangat-sangat tersebar. Artinya apa? Tidak peduli X naik, Y juga bisa naik, bisa turun. Sebaliknya kalau dibalik. Tidak peduli Y turun atau Y naik, X bisa merespon sekehendak hatinya. Bisa naik pula, bisa turun pula. Ataupun bisa tetap. Ini menunjukkan nanti nilai R yang 0 atau mendekati angka 0. Demikian pula relationship yang sifatnya mendatar. Ini membacanya, tidak peduli X naik berapapun atau turun berapapun, nilai Y cenderung stagnan atau tetap. Ini menunjukkan satu kondisi yang disebut sebagai no relationship atau korelasi non-eksis. Ya, tidak ada di sini korelasi. Sekarang ukurannya, yang jelas terkecil -1, terbesar +1, tidak ada relationship, itu berarti 0, alias garisnya mendatar. Sehingga keterkaitan antar dua variabel itu dikatakan ada atau dikatakan eksis bila garis prediksinya nanti itu bisa miring. Entah miring dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, atau yang ini dari kiri menurun dari kiri ke kanan, atau ini meningkat dari kiri ke kanan. Pokoknya yang miring-miring itu menunjukkan relationship eksis. Sedangkan yang mendatar atau yang pas persis vertikal itu menunjukkan relationship tidak eksis. Untuk memberikan ukuran yang jelas, ya, diturunkan formula untuk koefisien korelasi. Ada dua formula di sini, yang atas dan yang bawah. Tapi saya sarankan Anda memakai yang bawah, karena secara praktek nanti yang bawah ini yang lebih mudah kita kenai perhitungan. Sebagai contoh di sini ada dua hal, ya, dua fenomena yang sedang kita amati. Ada ketinggian pohon, ada diameter batangnya. Ketinggian dalam meter, kemudian diameter ini dalam satuan desimeter. Kita bisa lihat kecenderungannya di sini. Semakin tinggi pohon tersebut, maka diameternya juga punya kecenderungan semakin tinggi. Tapi tidak selamanya. Contoh, ya, kalau ini 35, ini 8. Maka 49 ini juga naik jadi 9. Wajar ya. Tapi sebaliknya ini. 27, 7. Naik jadi 33, mestinya kan di atas 7. Tapi ini malah turun jadi 6. Ya, tidak apa-apa. Namanya statistik kan begitu. Untuk beberapa pasang datum mungkin terjadi anomali, walaupun tidak semuanya. Beberapa diantaranya boleh anomali, tapi secara general polanya adalah semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin besar pula diameternya, ya, biasanya. Nah, untuk menguatkan dugaan kita secara visual ini, kita harus memberikan evidence. Ya kan? Tugas Anda nanti sebagai mahasiswa S2 mengerjakan tesis itu intinya adalah mengungkap fakta dengan cara memberikan bukti. Nah, buktinya apa? Kita harus ukur, kita harus hitung berdasarkan formula yang ada di bawah ini. Ya, formula yang ada di bawah ini. Caranya, tambahkan ini, kolom ketiga, 4, dan 5. Saya kira mudah Anda lakukan dengan spreadsheet. Ada Y, ada X. Kita kalikan XY, Y kita kuadratkan, X kita kuadratkan. Di the last row, baris yang paling bawah, kita buat sum-nya, jumlahnya. Nah, ini saya kira tidak ada kesulitan. Nah, angka-angka yang ada di baris bawah ini nanti, ya, 321, 73, dan seterusnya ini, yang kita substitusikan ke formula ini, satu persatu. Sebagai catatan, ya, nilai N, sample size di sini, itu bukan enumerasi datum satu persatu. Jadi bukan dihitung datum pertama, datum kedua, datum ketiga, dan seterusnya. Bukan begitu, tapi enumerasi dari pasangan datum. Karena arti dari korelasi, itu saling, kooperasi, saling membantu, saling bekerja satu sama lain. Korelasi juga begitu, saling
berkaitan satu sama lain, sehingga karena saling dan unitnya itu adalah dalam pasangan datum, maka sampel size-nya di sini adalah jumlah pasangan datum. Di sini kita bisa hitung ada 8 pasangan datum, maka N-nya di sini adalah 8. Ya, ini yang seringkali salah dalam perhitungan. Dari tahun ke tahun ada saja yang salah atau lupa mungkin ya. Nah, ini tolong digarisbawahi, dicatat bahwasanya N di sini adalah pasangan datum. Karena di sini dotnya ada 8. Nah, kalau dot ini saya plot di scatter plot, ada X didefinisikan sebagai trunk diameter, kemudian Y sebagai tree height, maka plottingnya seperti ini. Nah, kira-kira kecenderungannya kan miring ya, dari kiri ke kanan itu meningkat kecenderungannya. Ini ada kecenderungan, berarti kira-kira nanti korelasi juga eksis. Kita buktikan, kita ukur formulanya ini, R, masukkan angka-angka tadi, 321, 73, 3142, dan seterusnya itu. Masukkan ke sini ketemu angkanya, yaitu 0,886, alias sekitar 88,6%. Nah, kalau kita lihat scalingnya tadi ya, skalanya tadi, atau rentangnya tadi, dari -1 sampai 1 dengan nilai tengah 0. -1 sampai 1 dengan nilai tengah 0. Kita dari perhitungan contoh yang kita lakukan secara manual ini, menemukan angka sebesar 88,6%. Nah, kira-kira 88 ini lebih dekat dengan titik yang mana? Lebih dekat dengan -1, lebih dekat dengan 0, atau lebih dekat dengan 1? Lebih dekat yang mana? 0,886. Tentu saja tentu saja dengan mudah kita bisa petakan 0,88 ini lebih dekat ke +1 ya, untuk menegaskan seringkali data analis itu menyebut koefisien korelasi plus 0,88 ya, sebagai kontras dari minus 0,88. Meskipun angkanya sama, tapi kalau plus minusnya berbeda, itu menunjukkan kemiringan yang 180 derajat berbeda ya. Nah, jadi di sini kita boleh melakukan klaim sebuah statement bahwasanya relatively strong positive linear association. Jadi korelasi itu kata-kata lainnya adalah asosiasi ya, antara between X and Y. Strong positif karena biasanya yang dipakai sebagai batasan yang apa itu ya, quick count begitu ya, perhitungan cepat untuk menentukan yang mana yang kuat, yang mana yang lemah itu. Kalau di atas 0,75 itu biasanya disebut kuat, biasanya. Tapi nanti kita belajar cara yang lebih akurat untuk menyebutkan kuat atau lemahnya ya. Tapi paling tidak untuk penaksiran cepat ya, kita bisa katakan kalau 0,75 ke atas itu kita bisa klaim bahwasanya relationship-nya atau asosiasinya itu kuat ya. 0,886 karena di atas 0,75 kita bisa buat statement terjadi strong positive linear association antara X dan Y. Ini hitungan secara manual ya, kita bisa lakukan. Saya juga ingin kita mencobanya dengan bantuan aplikasi ya. Kita pakai Excel application. Saya tutup dulu ya. Saya share lagi. Nah, Anda bisa melihat Excel saya? Siapa? Ya. Sama. Saya pindah. Oke, ya, saya pindahkan. Yang mana? Oh, kurang ya. Begini aja deh biar mudah ya. Ini yang height, yang diameter ya, seperti ini.
Nah, seperti yang kita lakukan minggu lalu, kita ke menu data, lalu kita akses data analysis, lalu kita pilih korelasi. Input range kita masukkan termasuk labelnya, sehingga label in first row kita cawang, kita pisahkan berdasarkan kolom ya, height dan diameter besar berdasarkan kolom, kemudian outputnya misalkan saya mulai dari E di sini ya, sudah kita oke. Nah, kita punya di sini hasil. Tabel koefisien korelasi. Ya. Kita lihat di sini oleh Excel karena ada dua kolom yaitu height dan diameter, maka diambil di sini sebagai kepala baris dan kepala kolom. Yang disebut koefisien korelasi itu kan ukuran kuantitatif yang disebut dengan koefisien korelasi itu adalah ukuran kuantitatif dari asosiasi, ya, apa itu namanya, keterkaitan, mirip tidaknya dua buah fenomena atau lebih. Cara membacanya di sini antara height dan height ini asosiasinya berapa? Height ya dengan height ini sendiri, ya tentu saja sama persis ya. Kalau head-nya 35, maka yang di baris, yang di kolom juga 35. Head di baris 49, head di kolom juga 49. Itu yang disebut dengan asosiasi yang sempurna, kemiripan yang sama persis. Karenanya di sini angkanya 1. Demikian pula, diameter dicari asosiasinya dengan diameter. Ya sama persis. Di sini angkanya juga 1. Semakin naik head di baris, maka head di kolom juga semakin naik. Head turun di baris, maka head di kolom juga turun. Itu asosiasinya, sehingga angkanya mutlak di sini 1, sama persis. Ya. Kemudian untuk yang berbeda ini, crossing label ini ya, diameter lawan height. Nah, diameter lawan height. Seberapa asosiasinya? Apakah kalau diameter itu naik, maka head-nya juga pasti naik? Ternyata tidak pasti. Ada sekitar 11 atau 12% ketidakpastiannya. Yang pasti, nah itu tertera di sini 0,886. Nah ini angka ini sama persis dengan apa yang tadi tersaji di perhitungan spreadsheet kita kan, 0,88. Nah kira-kira kalau nanti Anda diminta menganalisis korelasi, Anda melakukan perhitungan manual atau Anda pakai built-in function yang ada di Excel. Anda sekarang. Excel, Pak. Ya. Berarti nanti gelar Anda MTE ya. MT apa? Magister Manajemen Teknik by Excel. ya enggak apa-apa. Excel itu kelihatannya begitu, tapi sangat powerful ya. Kita gunakan untuk analisis finansial bisa, analisis data bisa, optimasi juga bisa, bahkan simulasi juga bisa memakai Excel. Ya kalau Anda mengerti tekniknya. Pemrograman sederhana memanfaatkan interface ya, itu juga bisa dilakukan dengan Excel. Ya, apalagi analisis statistik seperti ini. Ya, sangat-sangat bisa Excel. Kita utilisasi dengan baik, asal kita tahu fungsinya apa ya. Nah, di sini setelah kita tahu angkanya 0,886, ini kan baru sebatas angka. Kita diminta untuk mengartikan apakah angka ini itu berarti atau tidak. Apakah angka ini itu signifikan atau tidak. Apakah 0,886 ini betul-betul temannya 1. Batas kritisnya itu kan min 1, min 1, 0 atau plus 1. Batas kritisnya. Nah, pertanyaannya sekarang, 0,886 itu secara statistik, itu apakah betul satu pihak dengan plus 1?
Ulang ya, pertanyaan kritisnya. Kita sudah menemukan 0,886. Ya, betul. Berikutnya pertanyaannya, apakah sekarang 0,886 ini betul-betul dekat dengan 1? Apakah dia itu betul-betul temannya 1? Dengan kalimat lain, apakah betul 0,886 itu sudah signifikan jauh dari angka 0? Dimana kalau R-nya 0 itu mengindikasikan sebuah kondisi tidak ada keterkaitan antar dua fenomena. Ya, pertanyaan kritisnya dalam uji hipotesis ini adalah apakah 0,886 itu temannya 0 atau temannya 1? Nah, kalau disebut temannya 0, maka dia tertulis di dalam hipotesis 0. Rho-nya sama dengan 0. Kalau dia temannya 1, nyebutnya rho tidak sama dengan 0, alias correlation exists. Karena HA-nya ini tidak sama dengan 0, maka nanti daerah penolakannya tidak sama dengan 0 itu boleh di atas 0, boleh di bawah 0. Ya ini 0 dan kawan-kawannya itu di sini. Daerah tanpa arsiran beserta nilai peluangnya di bawah kurva Gauss ini. Kemudian yang di atas 0 itu berarti temannya 1 ya. Nah, 1 dan kawan-kawannya itu ada di daerah arsiran ini. Kemudian yang di bawah 0 itu berarti teman-temannya minus 1. Minus 1 dan teman-temannya itu diwakili daerah arsiran yang lower tail ini. Jadi ada lower tail rejection region, ada acceptance region, ada upper tail rejection region. Kalau upper tail itu temannya 1, kalau lower tail itu temannya minus 1. Dari formula yang ada, saya definisikan di slide ini tadi, jangan lupa degree of freedom-nya N-2, karena dihitung berdasarkan pasangan data alias 2 datum. Karena itu pengurang dari degree of freedom adalah N-2, bukan N-1 ya. Di sini ya menyebutnya N-2. Nah ini kalau kita hitung, kita masukkan, substitusikan 0,886 sebagai R, kemudian N-nya 8 dikurangi 2, kita hitung ketemu 4,68. Itu sebagai statistik uji. Nah, kalau kita lihat dari tabel ya, bila alfanya itu 5%, berarti alfa per 2, 2,5%, masing-masing di kiri, masing-masing di kanan, kita menemukan batas kritis. Karena ini statistiknya T, maka Anda wajib melihat tabel T. Ya, T untuk 2,5%, di F-nya, degree of freedom-nya 6, batas kritisnya plus minus 2,4469. Kita bisa gunakan Excel untuk melihat ini. Kita sudah belajar itu berulang kali ya. Mestinya tidak masalah untuk Anda. Nah, ini kita plot 4,68. Itu ternyata jatuh di upper tail rejection region. Yang mana upper tail ini mengindikasikan wilayah terungkapnya fakta bahwasanya nilai R ini sebetulnya adalah temannya plus 1. Ya. Jadi, kalau disuruh memilih 0,886 itu temannya 0 yang di sini atau temannya 1. Faktanya perhitungan ini mengindikasikan 0,886 ini temannya 1, alias bisa kita sebut ya, dugaan ini tadi benar, strong positive linear association. Karena terbukti dia atau angka 0,886 ini satu pihak dengan plus 1. Nah, sampai di sini. Ada pertanyaan? Pas atau SKS ya. Ada pertanyaan? Kita pastikan dulu ada keterkaitan antar dua hal. Dua hal itu apa saja tergantung nanti minat Anda ya. Nah, kalau Anda ini di bidang manajemen teknologi informasi ya, misalkan ada tidak kaitan ya, izin bertanya Pak, lebar bandwidth ya, lebar bandwidth dengan hang atau tidaknya sebuah sistem online, ada tidaknya keterkaitan antara banyak sedikitnya user dengan service level yang dihasilkan oleh sebuah sistem solusi dan lain sebagainya. Nah, itu kan dua fenomena yang berbeda. Nah, fenomenanya diwakili data, yang untuk X, fenomena Y diwakili data. Kita lihat ada tidak asosiasi antar dua hal ini.
Yang jelas penilaiannya tidak boleh berdasarkan dugaan yang sifatnya subjektif, alias like and dislike, tapi harus objektif. Kita harus punya data untuk bisa menarik kesimpulan terhadap sebuah fenomena. Ya, silakan. Siapa tadi yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Siapa ini? Pratiwi, Pak. Nggak ada ya di gambarnya. Kayak ngomong sama demit gitu loh, nggak ada orangnya. Ada suara. Iya, tapi di sini nggak ada. Ya sudah, silakan Mbak Pratiwi. Kan itu tadi kan penjelasannya kalau kita buat ngecek keterkaitan antar variabel itu kan kita mesti ngecek korelasinya ya Pak ya. Ya, nah, betul. Kalau seandainya kita pergunakan Excel, yang saya pernah dapatkan teorinya itu katanya dengan regresi dari data analisis itu kan kita bisa melihat hubungan antara variabel satu dengan X dan Y-nya itu dari p-value yang muncul di tabel pada saat kita pakai data analis regresi di menu Excel tadi gitu loh Pak. Di situ katanya kalau seandainya p-value-nya mendekati 0, sekian dan maksudnya lebih dengan angka yang kecil, memperlihatkan angka yang kecil itu menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki korelasi satu sama lain. Jadi apakah mesti dua-duanya dilakukan, kita ngecek korelasi setiap variabel atau cukup dengan menggunakan menu regresi di Excel tadi Pak untuk melihat p-value-nya itu tadi ya? Bagaimana Pak? Bagus pertanyaan Mbak Pratiwi ya, bagus. Itu analogi sederhananya begini Mbak Pratiwi ya, ini bulan Ramadan ya, izinkan saya menjawab dengan cara yang sedikit syar'i, boleh ya? Boleh Pak. Ya, kalau mau sholat, itu boleh nggak langsung sholat tanpa wudhu atau tayamum? Kalau wudhu sebelumnya masih ada nggak apa-apa? Nah, itu kan berarti sudah wudhu. Sudah wudhu, tapi masih punya wudhu, boleh dipakai multiple sholat, kan gitu ya. Tapi yang jelas wudhu dulu, atau tayamum dulu baru sholat. Kalau yang Anda lakukan tadi itu, langsung lompat ke analisis regresi, mungkin bisa betul, ya hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sholatnya diterima, mungkin. Tapi juga mungkin ditolak. Ya, peluang ditolaknya lebih besar karena nggak wudhu, ya atau nggak tayamum. Seperti itu kira-kira jawabannya. Jadi, theoretically, untuk melakukan analisis regresi yang komprehensif, kita harus melakukan analisis korelasi terlebih dahulu. Cara korelasinya seperti ini. Ya, ini yang kita baru saja lakukan ini. Boleh dihitung secara manual, boleh memanfaatkan Excel, diuji T, kita lihat. T-nya itu jatuh di daerah penerimaan atau penolakan. Boleh juga nanti uji T-nya ini kita lihat p-value, boleh. Ya. Lalu yang Mbak Pratiwi katakan tadi itu juga tidak salah, ada benernya. Tapi tidak lengkap gitu loh. Yang Mbak Pratiwi omongkan tadi, untuk melihat p-value dari keberartian persamaan regresi, itu ada nanti di materi setelah ini yang kedua, di SKS kedua ini akan saya sampaikan. Ya, disimpan dulu, nanti saya tunjukkan di mana p-value itu nanti bisa kita pakai untuk melihat keberartian koefisien-koefisien dari persamaan regresi yang kita bentuk. Tapi sekarang ya, saya ingin Anda itu punya pemahaman yang komprehensif. Wudunya, tayamumnya ngerti, sholatnya juga ngerti. Ya, sama seperti ini. Korelasinya paham dulu, setelah itu baru kita melangkah ke analisis regresi. Ya, Mbak Pratiwi tadi mengatakan sesuatu yang benar, tapi tidak lengkap, begitu loh. Oke? Baik Pak, berarti kalau dalam tulisan ilmiah kita harus menyertakan dulu korelasi, perhitungan T dan sebagainya, gitu ya Pak? Iya betul. Ya, jadi tidak serta-merta ada dua hal. Ya, itu langsung kita regresikan, tidak boleh. Kita cari, oh memang pantas dua hal ini diregresikan. Memang pantas. Nanti kalau dua hal ini tidak mengalami filter analisis korelasi, kita akan kesulitan mencari persamaan regresi yang paling cocok. Karena persamaan regresi itu ada regresi linier, ada regresi kuadrat, ada regresi logaritmik, ada regresi S.
ada regresi logik, ya, logaritmik, apa itu namanya, biner, ya, binary digit logic, ya, dan sebagainya. Macamnya itu banyak. Nah, untuk bisa mengetahui bahwasanya dua variabel itu memang pantas diregresikan, kita wajib melakukan analisis korelasi. Kalau korelasi tidak dilakukan, kita akan terjebak, muter-muter, nanti tidak bisa menemukan mana, ya, regresi yang paling cocok. Ternyata X dan Y yang sedang kita analisis itu memang nggak punya korelasi, sehingga nggak bisa diregresikan. Ini terkait sekali, ya, kuat kaitannya dengan apa yang akan saya tunjukkan berikut ini. Nah, kalau sampai dengan uji T ini nilai signifikansinya itu mengarahkan pada penolakan hak nol. Jadi nah, ini yang kita pilih adalah penolakan hak nol, alias kita menerima hak A, barulah kita bisa maju ke analisis regresi. Jadi syarat dari analisis regresi ini bila HA yang kita dukung atau H1 di sini yang kita dukung. Kalau yang terjadi adalah penerimaan hak nol, sudah berhenti di sini. Kita tidak perlu melakukan regresi. Misalkan, ya, angka ini ketemu 0,086 dan nilai T-nya ini jatuh di daerah putih. Garis merah ini jatuh di daerah putih, daerah tanpa arsiran. Sudah berhenti analisis kita. Tidak perlu dilanjutkan regresi. Karena ini jatuh di daerah penolakan, alias kita mendukung HA atau H1, maka kita bisa lanjutkan. Nah, berikutnya kita wajib menentukan yang mana dependent variable, yang mana independent variable. Sebagai kontras, kalau tadi kita lihat di formula ini, antara X dan Y di sini, coba, ya, kita simak untuk menghitung rumus korelasi antara X dan Y. Kalau nilai X dan nilai Y ini saling saya tuker posisinya satu sama lain, ya, untuk data yang sama, kira-kira nilai R-nya berubah atau tetap? Sekali lagi, untuk pasangan data yang sama, kalau posisi X dan Y saya tukar, kira-kira hasil perhitungan R-nya itu berubah atau sama? Berubah, Pak. Maksudnya, ya, gini, X, Y, sigma X kali sigma Y, dan seterusnya sampai bawah itu, saya ubah menjadi sigma YX, sigma Y dikali sigma Y. Kemudian N kali sigma X kuadrat saya ganti N sigma Y kuadrat. Begitu. Nilai R-nya kira-kira berubah atau tetap? Berubah, Pak. Tetap, Pak. Sama, Pak. Tetap, Pak. Sama. Ya, Mbak Pratiwi tadi, ya, berubah. Kenapa, Mbak, berubah, Mbak? Karena ada pengkali N di depan itu tadi kan ke X, kemudian kalau Y, X-nya diganti angka Y, pengkalinya tadi kan ikut, karena juga ada tanda minus sebelumnya, yang satu lagi X-nya itu tandanya plus. Jadi ada perbedaan tanda yang di bawah sini, Pak. Kalau yang atas kan XY perkalian, yang atas juga nggak masalah. Yang untuk di bawah kan N-nya yang sebelah sini kan positif, yang paling awal. Kalau yang sebelah sini kan Y-nya bertanda negatif. Oke, atau saya sederhanakan pertanyaannya biar jelas, ya. Ya, ini rumus ini loh. N sigma XY, ini saya ganti N sigma YX. Terus sigma X, sigma Y saya ganti sigma Y, sigma X. Untuk penyebutnya dulu, sama atau berubah? Sama, Pak. Sama, ya. Kemudian yang bawah, ini kan ada kurung siku. Bentuknya sama ini, antar dua kurung siku ini, ya. N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X saya kuadratkan. Ini juga gitu. N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Kalau ini saya kerjakan dulu, baru ini. Dibanding ini saya kerjakan dulu, baru ini. Kira-kira hasilnya saya paksa ini, ya, sama atau tidak berubah?
Oh iya, tanda kurung itu ya Pak. Sama, Pak. Pak. Ayo, sama apa tidak berubah? Enak. Sama Pak. Kurung hijaunya Pak. Tidak berubah. Nah, karena itu di dalam koefisien korelasi, kalau kembali ke kasus ini, korelasi antara height dengan diameter lawan korelasi antara diameter dengan height itu hasilnya akan sama alias tidak berubah. Paham? Ya. Tapi ya itu untuk korelasi ya. Korelasi tidak mementingkan yang mana dependen, yang mana independen. Pokoknya dua fenomena kita cari tahu terkait atau tidak, selesai. Itu korelasi. Tapi begitu masuk regresi, bedanya Anda harus menentukan variabel mana yang bebas Anda tentukan angkanya. Itu yang disebut independent variable. Sebagai dampaknya, dampak kebebasan tadi, Anda harus bertanggung jawab. Anda harus menanggung. Anda harus menerima risiko. Anda harus bersedia untuk menerima konsekuensi dari kebebasan ini tadi dalam bentuk dependent variable. Contoh antara X dan Y di sini. Nah, itu saya langsung saja masuk contohnya ya. Nah, seperti ini loh. Nah, ada kasus ini. Saya ingin mengamati secara trivia ya, sederhana dulu. Antara harga rumah dengan luas lahan. Harga rumah dengan luas lahan. Misalkan ini ya. Misalkan saya punya asumsi. Yang bebas saya atur itu adalah luas lahan. Artinya saya bebas memilih. Saya mau rumah yang lahannya itu RSS saja, atau rumah yang sedang, atau rumah yang rent seperti kebunnya luas begitu. Anda yang bebas menentukan. Nanti karena kebebasan Anda menentukan sempit atau luasnya atau lapangnya rumah, Anda harus menanggung harga rumah. Atau dibalik ya, dibalik. Misalkan Anda boleh menentukan ini X-nya, ini Y-nya. Anda punya anggaran sekian, 1 miliar misalnya. Nah, Anda hendak memilih rumah seluas berapa ya nanti yang pas. Itu juga boleh dibolak-balik ya, mana Y, mana X. Tapi untuk one particular case, untuk sebuah kasus tertentu, Anda wajib menentukan yang mana yang independen, yang bebas Anda naik turunkan angkanya, dan yang mana yang menjadi konsekuensi. Intinya begitu. Nah, di dalam persamaan regresi, nanti tugas Anda itu baru mencari garis ini. Mencari persamaan garis merah ini. Yang namanya persamaan garis, kalau kita gambar secara geometri, ya kita tinggal tarik garis. Straight, linear, lurus, straight. Boleh miring, landai, atau terjal sekali. Yang jelas, korelasi itu eksis, dia tidak boleh mendatar 0 derajat atau tidak boleh tegak lurus 90 derajat. Tidak boleh. Itu artinya korelasi non-eksis. Alias tahap saringan pertama tadi, wudunya tadi tidak lurus. Jadi regresi itu pasti garis merahnya ini miring, pasti. Entah dari kiri ke kanan naik atau dari kiri ke kanan turun. Pokoknya miring gitu. Nah, untuk bisa menunjukkan miring ini, maka nanti ada beta 1. Beta 1 itu rasio antara sumbu tegak ini dengan sumbu menatar. Ya. Nah, kalau dia landai berarti pecahan. Misalkan setengah, atau sepertiga, atau 2/3, itu berarti landai. Tapi kalau angkanya di atas 1 koma, atau 2, atau 3, atau 10, itu berarti garis regresinya akan sangat terjal, akan sangat curam. Tapi tetap masih miring. Nah, karenanya kita harus mencari berapa sih nilai beta 1 yang paling pas untuk bisa mewakili sebaran datum yang warna biru-biru ini. Inti dari persamaan regresi itu adalah mencari kurva yang bisa mewakili datum yang tersebar ini, sehingga kita tahu, oh polanya itu ini. Itu inti dari regresi. Nomor 2 yang harus dicari adalah titik singgung garis merah ini terhadap sumbu vertikal, sumbu Y. Perpotongan ini ada di angka berapa? Itu yang disebut dengan beta 0. Beta 1 tadi nama lainnya adalah slope, beta 0 nama lainnya intercept. Nah, rumus menghitung beta 0 dan
beta 1 itu diberikan kotak ini dan kotak ini. Sama, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X dikuadratkan, dan seterusnya. Ya, sama dengan tadi. Untuk kasusnya ini, ya, ini perhitungannya, saya coba langsung, saya kopikan ke Microsoft Excel. Kayak ini. Price dan square feet. Nah, saya tambahin lagi. Price square feet. Sorry. Ini angkanya ya, price dan square feet. Nah, ini kalau saya kenai perlakuan yang seperti tadi, data, kita klik menunya, kemudian data analysis, shortcut comment button, saya cari bukan korelasi lagi, tapi regresi. Sekalian kita jawab pertanyaan. Yang pertama tadi ya, dari salah satu teman Anda. Y-nya adalah square feet. Y-nya adalah price ya. Jadi ini Y-nya. Nah, input range-nya adalah square feet. Kemudian label itu ada, yaitu price dan square feet tadi kita masukkan. Confidence levelnya 95%, alias alfanya 5%. Output range mulai dari sel E1 misalnya. Tinggal kita oke, kita bisa lihat di sini hasilnya. Nah, ini dia. Intercept itu untuk beta 0, kemudian square feet ini adalah untuk beta 1. Ya, ini beta 0, kemudian yang square feet adalah yang beta 1. Di sini kita bisa menemukan ya, beta 0-nya 98, sekian. 98, sekian. Nah ini 98, sekian, ini beta 0. Kemudian beta 1 0,1097 dan seterusnya. 0,1097 dan seterusnya, square feet. Sehingga nah, kalau kita lihat hasil dari perhitungan tadi itu adalah ini. Persamaan garisnya 98,2 itu titik singgung di sumbu Y ini. Nah, ini titik singgungnya ini. Kemudian square feet itu adalah X-nya, house price itu adalah Y-nya. Dan beta 1-nya itu adalah 0,1097. Itu disebut sebagai slope, kemiringannya. 0,1 lah. Artinya ya, kalau X-nya naik 100, maka Y-nya naik 10. Atau misalkan X-nya naik 1000, maka Y-nya naik 100. Ini maksud dari slope-nya. Ya, gambarannya atau tampilan grafisnya seperti ini. Jadi, ya persamaan ini house price alias sumbu Y itu sama dengan 98,2 ditambah 0,1 dikali square feet alias X. Itu adalah garis ini. Ini bisa kita extend sampai sini, bisa kita extend ke atas juga dan seterusnya. Maksudnya, misalkan begini, kalau saya ingin rumah yang square feet-nya itu cuma 500, kira-kira prediksi harganya itu ada di kisaran 150.000 ya, 150.000 US dollar. Sebaliknya, kalau saya ingin rumah yang luasnya 3.000 square feet, nah, kira-kira harganya adalah sekitar 440.000 US dollar. Atau dibalik, saya punya anggaran 200.000
US dollar. Kira-kira saya dapat rumah yang luasnya 1000 square feet. Nah, maksudnya begitu. Jadi ini kegunaan dari regresi. Kalau korelasi tadi itu untuk melihat ada tidak keterkaitan antara X dan Y. Begitu ada, susunlah persamaan matematis model regresi. Model regresi keperluan utamanya dipakai untuk melakukan estimasi. Estimasi rentang-rentang datum-datum yang di atas datum yang kita punya ataupun di bawah datum yang kita punya. Nah, pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Saya lupa. Praftiwi ya. Dari Mbak Praftiwi tadi, itu di sini jawabannya. Ini di sini. Ya, jawabannya di sini. P-value. Lah, ini ya. P-value. Ingat, intercept, ya, titik singgung sumbu Y, itu boleh 0, boleh 1, boleh 100, boleh 1000, sembarang angka, tidak ada masalah. Ya. Nah, titik singgung ini, titik singgung terhadap sumbu Y itu boleh ada di sekitar 100 di sini, sekitar 50, sekitar 0 di negatif, bilangan negatif. Tidak ada masalah, berapapun boleh. Sehingga nah, nyebutnya begini. Sehingga P-value-nya itu pun kalaupun dia itu di atas 5% alias menerima H0 tidak menjadi masalah. P-value di atas 5% itu artinya angka 98, sekian ini itu nilainya dianggap secara statistik sama dengan 0. Ya. Beta 0 ini dianggap sama dengan 0, tidak ada masalah. Tapi yang harus diperhatikan adalah beta 1. Beta 1 ini adalah menunjukkan kemiringan dari garis regresi. Ingat, regresi bisa dilakukan kalau korelasi eksis. Korelasi eksis ditandai oleh kecenderungan yang bisa miring ke kanan atau miring ke kiri, alias tidak boleh 0. Secara matematis maknanya adalah 0,10977 ini tidak boleh sama dengan 0. Itu kita lihat ke sini, P-value yang di sini. Nah, P-value-nya untuk square feet alias P-value angka ini, angka 0,10977 ini itu tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0 itu ditandai oleh P-value yang lebih rendah dibanding alfa, yaitu 5%. Nah, di sini P-value-nya kan 1%. Alias 1% itu lebih rendah dibanding 5%. Berarti square feet ini walaupun 0,1 tapi maknanya dia itu bukan 0. Nah, inilah keajaibannya statistik. 98 dianggap sama dengan 0. Tapi di sini 0,1 dianggap bukan 0. Nah, karena ini bukan 0, maka kita boleh katakan persamaan regresi ini itu eksis, ya, persamaan regresi ini signifikan. Ini yang ditanyakan Mbak Pratiwi tadi. Kalau interceptnya boleh, nah ini tidak usah diuji, tidak apa-apa. Intercept itu boleh 0, boleh 100, boleh 1000, boleh sembarang. Yang tidak boleh 0 itu adalah slope-nya ini, atau beta 1-nya ini. Sebagaimana persamaan garis linier, Y sama dengan MX plus C. Persamaan garis itu ada, ya, miring, ada jadi regresi, kalau M-nya tidak 0 kan. Logikanya seperti itu. Nah, ini juga begitu. Persamaan regresi ini eksis kalau beta 1-nya tidak 0. Cara ngujinya kita lihat P-value. Kalau P-value-nya lebih rendah dari 5% alias alfa, maka intercept yang sedang kita amati itu bukan 0 alias tidak sama dengan 0. Oke, Mbak Prafti? Iya, Pak. Tadi yang bertanya. Ya, itu ya, lihat P-value-nya di situ. Baik, Pak. Ya, oke. Nah, ya, sekarang cara membacanya saya lanjutkan. Ini kan ada dua angka, 98, sekian, dan ini 0,109 dan seterusnya. Cara membacanya itu ini. Saya mulai dari ini dulu ya. 0,109 ini tadi kan dalam ribuan ya, berarti 0,109 kali 1000 alias 109. 109,77 sebetulnya angkanya itu. Nah, ini artinya kalau
square footnya ini, saya naikkan 1, maka nanti kira-kira harga rumah itu meningkat 109,77 US dollar. Sebaliknya, kalau square feet-nya saya turunkan 1 square foot, maka harga rumahnya akan turun 109,77 US dollar. Itu cara membaca nomor 1 tentang B1. Lalu tentang B0 atau intercept ini. Ya, kalau tadi B1 tentang slope, nah ini tentang B0 atau intercept. Apa makna angka 98,27 ini? 98,24833 ini, maaf ya, 98,24833 ini adalah harga rumah yang tidak terkait langsung alias yang tidak bisa dijelaskan secara langsung oleh luas atau sempitnya lahan. Sekali lagi, 98,24 ini adalah besaran angka yang besaran harga yang tidak bisa dijelaskan secara langsung oleh square feet, oleh lebar atau sempitnya lahan. Contoh, biaya marketing. Contoh, ya ada di area mana. Contoh, kalau di Indonesia itu rumah hadap selatan itu lebih mahal cenderungnya dibanding rumah dengan orientasi arah yang lain, terutama yang hadap barat. Katanya rumah yang hadap barat itu lebih murah. Ya kalau yang WNI keturunan misalkan, nggak akan pernah mau beli rumah yang posisinya tusuk sate misalkan ya. Nah itu yang menjadi bagian dari intercept ini. Alias tidak hanya serta-merta luas sempitnya lahan, tapi juga faktor lain. Itu bisa mempengaruhi house price. Jadi kalau kita punya satu fenomena, semakin banyak penjelasnya ini, semakin banyak X-nya ini, semakin banyak yang menerangkan. Ini maksudnya kan house price itu bisa diterangkan oleh square feet, maksudnya begitu ya. Plus beberapa hal yang masih kita tidak tahu siapa yang seharusnya menerangkan ini. Dan angkanya itu adalah 98,24. Nah kalau angka 98,24 ini diterangkan oleh hal yang lain, misalkan plus marketing activity, misalkan gitu ya, atau plus lagi ya, orientasi arah rumah tadi ya, plus semakin banyak X-nya, semakin banyak faktor penjelasnya, maka nanti konsekuensinya adalah nilai intercept ini akan semakin kecil, dan semakin kecil. Kalau suatu saat kita berada pada kondisi yang ideal, artinya semua X yang seharusnya ada itu berhasil kita definisikan di persamaan regresi kita. Ya, semua X yang tersedia di alam sesungguhnya itu bisa kita representasikan, kita tuliskan di persamaan regresi, pasti nanti nilai intercept ini akan 0. Ya, kalau kita bisa menjelaskan semua faktor yang terlibat di fenomena yang kita amati, sudah pasti interceptnya alias errornya nanti itu 0. Ya. Jadi kalau nanti Anda membuat persamaan prediksi, interceptnya masih besar, itu artinya Anda harus menambahkan X yang baru. X-nya tidak hanya 1, ya boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya. Anda tinggal masukkan kolom-kolom datanya, olah seperti saya tadi, Excel, insya Allah langsung keluar hasilnya. B0, B1, B2, B3, sampai B terakhir. B0 sudah pasti intercept. B1 sampai B terakhir itu semuanya slope yang menjadi faktor pengali independen variabel Anda. Ya. Oke, ini SKS yang kedua. Silakan kalau ada pertanyaan. Materi UTS sampai dengan ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Yang negatif itu kan berarti slope-nya itu dari kiri itu dari tinggi ke rendah ya Pak, ke kanannya. Kalau negatif, Ya. Kalau negatif itu berarti 2. Semakin naik X, Y-nya semakin turun. Atau semakin turun X, Y-nya semakin naik. Itu arti slope negatif.
antara Y dan X berlawanan arah. Yang satu naik, yang satu turun. Oke? Nah, untuk slope negatif itu bisa nggak Pak intercept-nya itu 0? Boleh, bisa. Boleh ya? Boleh, bisa. Tanya lagi boleh Pak? Boleh. Soalnya kebetulan memang lagi pakai itu apa namanya menu regresi di Excel sih Pak. Ya, Jadi kan ada R square, R adjust. Saya nggak tahu itu fungsi R adjust kuadrat itu fungsinya apa. Tapi katanya patokannya R kuadratnya harus semakin besar lebih bagus seperti itu. Nah, R kuadrat adjust itu di Excel tadi fungsinya untuk apa Pak? nah, Bedanya sama R kuadrat. Terima kasih. ya. Jadi begini Mbak, R kuadrat ya itu menunjukkan yang dasar dulu ya, R kuadrat. Saya sambil tunjukkan gambarnya. Nah, ini ya, R kuadrat ini menunjukkan seberapa banyak pasangan datum kita itu bisa diwakili oleh garis regresi. Ya, sekali lagi, nilai R besar kuadrat itu menunjukkan seberapa banyak datum yang kita punya itu bisa diwakili oleh garis regresi. Angkanya dari analisis ini kan, ya ini ya, R square itu ada angka 0,58. Ya, 0,58. 0,58. Ini maksudnya sekitar 58% dari datum yang kita punya itu bisa diwakili oleh garis ini. Yang terlalu jauh jaraknya, misalkan ini, dan ini misalkan ya, itu dianggap belum terwakili secara valid. Begitu. Tapi secara umum garis ini bisa menunjukkan pola yang sejalan dengan pola scatter plot. Itu kalau R kuadrat, ya, yang ini R square. Sedangkan adjusted R square itu nilainya pasti lebih rendah dibanding R square. Kapan adjusted R square dilakukan? Kalau kita memiliki X atau memiliki independent variable yang lebih dari 1. Jadi kalau X-nya lebih dari 1, maka nanti yang dilihat R square-nya yang adjusted. Begitu Mbak Pratiwi. Tapi dua-duanya itu untuk menilai seberapa banyak titik-titik pasangan datum yang kita punya itu bisa diwakili oleh persamaan ini. Intinya itu. Berarti Ya. kalau dependent variable cuma satu, adjusted R square tidak diperhatikan, tidak masalah berarti ya Pak? Jangan dipakai, ya, pakai yang R square. Ya, kalau X-nya lebih dari 1, pakailah adjusted R square. Oke? Terima kasih Pak. Dua-duanya sama ya, untuk melihat berapa banyak datum yang terwakili di garis. Ya, dua-duanya. Oke, yang lain? Ya baik, kalau sudah tidak ada, saya bisa akhiri. Bagi yang sempat, silakan melaksanakan sholat tarawih dulu sebelum kuliah berikutnya. Yang jelas nanti minggu depan, jangan sampai terlambat, kita lakukan UTS ya. Oke, sesuai harapan Anda ini. Meskipun ITS libur, kalender akademiknya libur, tapi tetap kuliah berlangsung ya, agar lebih cepat selesai, keburu lupa katanya gitu. Ya sudah, kita lakukan kuliah dan minggu depan UTS. Ya apa Mbak? Maaf Pak, saya mau tanya, kalau UTS itu UTS-nya dari awal sampai hari ini atau dari setelah kuis sampai materi hari ini ya Pak? Hari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Nah, masalah open book boleh pakai Excel ya.
boleh browsing, boleh lihat buku apapun. Yang tidak boleh itu chatting dengan teman yang lain atau chatting dengan narasumber yang lain. Oke? Siap Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya, apalagi plagiat, nyontoh jawaban teman yang lain, nyontoh jawaban orang lain, nggak boleh. Plagiarism, say no to plagiarism. Ya, hukumannya kalau menurut peraturan akademik di ITS itu, nilai di semester yang sekarang sedang berjalan itu E semua, baik yang memberikan maupun yang menerima plagiarisme. Ya, sekali lagi, baik donatur maupun resipien terbukti melakukan plagiarisme, dua-duanya E semua mata kuliah di semester sekarang. Maka jangan sekali-sekali lakukan plagiarisme. Ya, kami punya pengalaman puluhan tahun mendeteksi itu. Jangan sekali-sekali melakukan ya. Oke, siap ya? Tidak apa-apa, jawaban salah itu tidak apa-apa. Memang mahasiswa, kalau sudah betul semua ya sudah lulus. Nah, kalau mahasiswa itu ya kadang salah, kadang benar. Ya, malah aneh. Kalau betul semua malah aneh. Biasanya tidak ada yang betul semua ya, malah aneh. Jadi tunjukkan yang natural, kelihatan kok. Ya, I know 100 of situation. Jadi jangan khawatir. Salah itu belum tentu tidak lulus. Ya salah kalau manusiawi pasti saya maklumi. Dosen di MMT ini sudah dosen pilihan semua. Tidak ada dosen ecek-eceknya, tidak ada. Semuanya dosen high atau top flight semua, high rank semua. Jadi jangan khawatir. Yang penting Anda natural, ikuti semua instruksi. Insya Allah nanti bisa lulus tepat waktu ya. Oke? Baik, ya selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Kita jumpa lagi minggu depan dalam kursus. Oh ya nih, siapa ini? Kadek ya, ini Kadek atau siapa ini? Ini Kadek Pratnyawati. Iya Mbak. Iya. Pak, saya mohon maaf sebelumnya. Tadi saya telat join ke kelas. Untuk absennya gimana ya Pak? Kemana Mbak Kadek tadi kemana? Tadi laptop saya mati terus koneksinya agak error Pak. Jadi saya perlu restart lagi laptopnya. Oh ya, kalau perlu beli laptop baru ya. Minggu depan UTS ya, jangan sampai karena alasan laptop tidak bisa UTS. Saya tidak memberikan remedi, juga tidak memberikan tambahan waktu karena semuanya disetting di sistem. Ya, oke. Mbak, ini Kadek? Oke Pak. Iya. Iya Pak. Jangan khawatir masalah absensi, tenang aja ya. Baik, saya akhiri. Selamat malam, selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan bagi yang melaksanakannya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.